Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian sejarah kita dengan membahas Perang Taif. Ya, dan Perang Taif ini pada hakikatnya masih satu rangkaian dengan Perang Hunain. Makanya kalau antum lihat di buku-buku sejarah, di kitab-kitab sirah, biasanya berdampingan atau bahkan dijadikan sebagai satu perang, yakni Perang Hunain. Jadi rangkaian Perang Hunain, ada perang di Hunainnya dan kemudian dilanjutkan dengan pengepungan benteng Taif. Ya, tapi di sini kita sendirikan karena memang dia kejadiannya agak berbeda. Ya. Tapi perang Taif ini merupakan kelanjutan dari Perang Hunain. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendesak Bani Thaqif dan Hawazin dalam Perang Hunain, maka mayoritas dari mereka ya melarikan diri ke Taif, ya, ke kota Taif, dan mereka meninggalkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, meninggalkan ghanimah yang sangat banyak. Disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum bahwa mereka meninggalkan sekitar 6.000 tawanan. Ya, 6.000 tawanan termasuk istri dan anak-anak mereka. Ini tentunya kalau ditawan berarti jadi apa? Jadi budak. Ya. Kalau ada pihak yang kalah perang, maka tawanan perang ini menjadi budak. Jadi budak bagi pihak yang menang. Ada 6.000 orang, kan banyak sekali jumlahnya. Kemudian ada 4.000 uqiyah perak, ya, 4.000 uqiyah perak, dan satu uqiyah itu 4.000 dirham, berarti sekitar 16.000 dirham, ya, 16.000 dirham yang ditinggalkan oleh mereka. Kemudian ada 24.000 ekor unta. Banyak sekali ya, 24.000 ekor unta dan 40.000 ekor kambing. Ini disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Dan ini semua sebelum Nabi SAW bertolak ke kota Taif untuk mengejar Bani Thaqif dan Al-Hawazin, maka ghanimah ini dikumpulkan di Ji'ranah. Ya, Ji'ranah ini adalah salah satu tempat yang berada di dekat kota Makkah, tapi dia bukan merupakan bagian kota Makkah, sudah berada di luar kota Makkah. Makanya orang-orang Makkah kalau dia ingin berihram, ya, ingin melakukan umrah, dia keluar dulu di antara tempat tempat dia memulai ihramnya itu di Ji'ranah. Ya, maka semua ghanimah dikumpulkan oleh Nabi SAW di sana. Ya, adapun pembagiannya bagaimana nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, setelah itu Nabi SAW berangkat ke Taif. Ya, Anda bisa bayangkan rombongan yang sangat banyak sekali ya, ribuan orang berangkat untuk melakukan penyerangan ke kota Taif di mana Bani Thaqif dan Hawazin berlindung. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala bahwa ketika Nabi SAW menempuh jalan, ya, jalan menuju kota Taif, beliau bertanya kepada sebagian para sahabat, "Masmu hadzal thariq?" Ya, apa nama jalan ini? Maka orang-orang mengatakan ad-daiqah. Ya, jalan ini bernama Daiqah. Daiqah artinya bermakna sempit. Maka kemudian Nabi SAW mengganti nama jalan tersebut bal hiyal yusra. Bahkan nama jalan ini adalah al-yusra yang bermakna kemudahan. Ya, ini jadi salah satu kebiasaan Nabi SAW, beliau mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Ya, jadi nama-nama yang melahirkan sikap optimis, ya, bukan sikap pesimis. Ya, ini yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian beliau pun sampai di Taif. Kemudian ternyata di Taif, ya, Taif dari dahulu memang sudah dikenal, ya, dengan bentengnya yang kuat. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan, ya, ada beberapa sebab, ya, yang disebutkan oleh para ulama kenapa Taif itu diberi nama Taif, dan salah satu sebabnya, ya, Taif dari kata Tafa. Tafa artinya mengitari. Jadi dulu Taif ini, sejak dulu Taif ini dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Ya, makanya dia namanya Taif, ya. Dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Satu kota dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Nah, ketika itu Nabi SAW melakukan pengepungan. Beliau menempatkan pasukan di dekat benteng kota Taif.
Namun ternyata ya tempat ini adalah tempat yang kurang strategis, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin ketika itu menjadi bulan-bulanan ya penduduk Taif dipanah. Ya, jadi masih berada dalam range serangan panah mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengundurkan pasukannya sehingga berada di luar jangkauan panah orang-orang Taif. Disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsumma madha Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta nazala qariban min at-Taif." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai beliau mendekati kota Taif. Ya, fa daraba bihi askaruh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya suatu tempat bagi laskar beliau untuk menjadi kemah-kemah pasukan beliau. Faqutila bihi nasun min ashabihi bin Nabl. Namun ketika itu ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh karena serangan panah orang-orang Thaqif dan Hawazin dari kota Taif. Jadi kota Taif itu ibaratnya dataran tinggi dikelilingi oleh benteng-benteng. Kemudian pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati ya kemudian membuat kemah di dekat benteng, akhirnya jadi sasaran empuk ya dari atas benteng kota Taif. Maka kemudian kata Ibnu Hisham ya, baik. Fakanat an-nablu tanaluhum. Ketika di tempat yang pertama, panah-panah musuh itu masih mengenai mereka. Ya, walam yaqdir al-muslimuna ala ayyadkhulu ha'itahum. Dalam keadaan kaum muslimin tidak mampu untuk memasuki benteng. Jadi percuma ya membuat markas di dekat benteng Taif, mereka jadi sasaran empuk panah-panah orang-orang Taif, tapi tetap saja mereka tidak bisa untuk menembus benteng orang-orang Taif tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memundurkan pasukan ke suatu tempat yang berada di luar jangkauan panah-panahnya orang-orang Taif. Yang tempat itu sekarang dikenal sebagai disebutkan oleh Syekh Dia Akram Al-Umari bahwa tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pasukan ini sekarang dikenal sebagai Masjid Ibnu Abbas. Bisa kita lihat, silahkan dilihat di screen, di layar ya. Sekarang Masjid Ibnu Abbas. Nah, ini Masjid Ibnu Abbas. Ya, Masjid Ibnu Abbas yang dahulu dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum ada masjidnya, tentunya masjidnya baru dibangun belakangan ini. Cuma posisi masjid ini dulunya digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menaruh pasukan beliau dalam peristiwa pengepungan benteng Taif. Baik. Nah, kemudian berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pengepungan terhadap kota Taif? Di sini ada banyak sekali riwayat ya yang dibawakan oleh para ahli sejarah, demikian juga dalam kitab As-Sahih. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau menyebutkan khilaf tersebut. Kata Al-Hafidz, wa dzakara Anas fi hadithihi inda Muslim anna muddata hisarihim kanat 40 yauman. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa waktu pengepungan benteng Taif itu adalah selama 40 hari. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, kata Anas bin Malik, fahasarnahum 40 lailah, tsumma raja'na ila Makkah. Kami mengepung benteng Taif itu selama 40 hari. Baik. Wa inda ahli siyar ya ikhtilafan kila 20 yauman wa kila ba'du asyratan wa kila 18 wa kila 15. Adapun menurut ahli sejarah, jadi tadi itu riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Adapun menurut ahli sejarah ya, para ahli sejarah berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pengepungan itu selama 20 hari. Dan sebagian di antara mereka mengatakan 10 hari. Sebagian di antara mereka mengatakan 18 hari dan sebagian lagi mengatakan 15 hari. Ya, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa lama benteng atau kota Taif itu dikepung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin.
yang dikuatkan oleh Syekh Akram Dia Al-Umari, ya, beliau menyebutkan beberapa argumen, ya, yang menguatkan pendapat beliau, atau perhitungan hari yang menguatkan argumen beliau. Beliau mengatakan bahwa yang mendekati kebenaran, Allah Ta'ala alam, adalah 18 hari. Ya. Allah Ta'ala alam apa yang dimaksud oleh Anas bin Malik sampai 40 hari, mungkin beliau menggabungkan antara pengepungan dan pembagian sampai pembagian ghanimah, sampai datangnya utusan orang-orang Hawazin kepada Rasulullah SAW nanti, ya. Tapi yang kalau dilihat dari penanggalan, ya, yang lebih tepat bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin melakukan pengepungan selama 18 hari. Dan ini adalah jangka waktu yang cukup lama, ya. Pengepungan 18 hari, antum membawa puluhan 10.000 atau 12.000 pasukan, 18 hari mengepung satu kota, ini membutuhkan banyak sekali biaya, ya. Jadi kalau pengepungan itu berlangsung 40 hari, ya, ini satu hal yang agak sulit, ya, agak sulit diterima. Ada kemungkinan bahwa ya 18 hari itu beliau mengepung kota Taif, kemudian beliau kembali ke Ji'ronah dan menanti utusan dari Hawazin. Nah, kalau sudah kembali ke Ji'ronah kan tidak semua pasukan itu berkumpul, tidak semua berkumpul. Nah, ketika itu Nabi SAW, sebagaimana kebiasaan beliau menyemangati kaum muslimin, ya, untuk melontarkan, ya, panah-panah mereka ke benteng Taif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Najih As-Sulami, beliau mengatakan, hasarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hisna Taif atau qasra Taif. Kata Abu Najih As-Sulami, ya, kami mengepung benteng Taif atau istana Taif bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man balagha bisahmin fi sabilillahi azza wa jal falahu darajatun fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melontarkan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan ketinggian 1 derajat dalam surga. Jadi satu anak panah yang dilemparkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan meninggikan derajat seseorang dalam surga 1 derajat. Maka kemudian kata Abu Najih As-Sulami radhiyallahu taala anhu, ya, fa balagtu yauma idin 16 sahman. Ya, maka ketika itu aku pun melemparkan 16 anak panah. Ya, aku pun melemparkan 16 anak panah. Jadi beliau termotivasi. Begitu Nabi SAW mengatakan setiap anak panah yang dilemparkan ini akan meninggikan 1 derajat orang yang melemparkannya, maka beliau pun bersemangat untuk melemparkannya. Jadi bukan asal-asalan melemparkan, ya, tapi berusaha agar panah tersebut, ya, mengenai musuh. Ya, makanya dihasung untuk berlatih memanah, ya, para sahabat Nabi SAW dihasung untuk berlatih memanah agar panahannya itu tepat sasaran. Jangan asal, pokoknya satu anak panah dilontarkan dapat 1 derajat, ya udah ambil pek, ya, enggak. Tapi betul-betul dibidikkan kepada musuh. Kemudian Nabi SAW tambah lagi semangat mereka, ya, semangat para sahabat untuk melontarkan panah-panah mereka. Nabi SAW mengatakan, waman rama bisahmin fi sabilillahi azza wa jal fahuwa lahu idlu muharrir. Ya, barang siapa yang yang melontarkan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala orang yang membebaskan budak, Ya, ini penyemangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada pasukan kaum muslimin agar mereka bersungguh-sungguh melontarkan panah-panah mereka ke benteng Taif. Nah, selain itu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menggembosi orang-orang Taif, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat pengumuman. Beliau memerintahkan utusan beliau untuk mengumumkan kepada penduduk Taif, barang siapa di antara mereka, ya, budak-budak Taif yang ingin bergabung bersama kaum muslimin, maka dia bebas. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu,
radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, lamma hasara Rasul sallallahu alaihi wasallam ahla Taif a'taqa min raqiqihim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengepung kota Taif, beliau membebaskan budak-budak yang dimiliki oleh orang-orang Taif. Bagaimana cara membebaskannya? Beliau memberikan pengumuman. Ya, beliau mengirimkan utusan ini kemudian berteriak kepada penduduk kota Taif, barang siapa yang di antara para budak yang turun, yang kabur dari benteng Taif, maka mereka akan dibebaskan. Ya, mereka akan jadi manusia yang merdeka. Maka kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa ada 23 orang budak yang kemudian melarikan diri dari benteng Taif dan bergabung bersama kaum muslimin. Di antara mereka siapa? Di antara mereka adalah sahabat Abu Bakrah, Nufai ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah yang menyebabkan beliau dipanggil sebagai Abu Bakrah. Bakrah itu artinya kerekan, timba. Kalau antum pernah lihat sumur zaman dahulu, ya, sumur zaman dahulu ketika belum ada pompa, ya, baik pompa listrik maupun pompa mekanik, ya, orang menggunakan kerekan yang digantung di atas, kemudian timbanya diulurkan, krek. Nah, ketika itu Abu Bakrah turun dari benteng menggunakan kerekan ini. Kerekan itu dalam bahasa Arab disebut bakrah, ya, maka beliau pun dikenal sebagai Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Nah, nanti kisahnya bergulir ya, ketika orang-orang Hawazin atau orang-orang Thaqif, ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta agar budak-budak mereka ini dikembalikan, termasuk Abu Bakrah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kembalikanlah budak-budak kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, atau lebih khususnya, kembalikan Abu Bakrah. Ada orang yang dulu memiliki Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah ini budaknya. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengembalikan Abu Bakrah. Wahai Rasulullah, kembalikan Abu Bakrah, ya, karena dia ini dulu budak saya. Maka Nabi SAW membela Abu Bakrah. Beliau mengatakan, la huwa taliqullah thumma taliqur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh enggak bisa, kata Nabi SAW. Abu Bakrah ini adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dan orang yang dibebaskan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kalian meminta agar dia dikembalikan kepada kalian. Jadi Abu Bakrah ini maulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurangi kekuatan orang-orang di Taif, yakni dengan mengajak budak-budak mereka untuk meninggalkan kota Taif. Dan cukup banyak ya, ada 23 orang budak yang kemudian bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau ketika itu untuk menggempur, ya, kekuatan orang-orang di benteng Taif, beliau menggunakan sebuah alat yang bernama manjaniq. Manjaniq ini adalah alat untuk melemparkan batu, ya, atau sesuatu yang dibakar dilemparkan ke arah musuh. Ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya catapult, ya, katapult. Ya, dalam bahasa Indonesia jadikan ketapel gitu ya. Tapi dia besar ya, jadi barangnya itu besar, mungkin bisa ditampilkan, ya. Kita akan tampilkan sebentar lagi di layar, antum perhatikan. Nah, ini manjaniq, ya, ini manjaniq. Jadi seperti tuas begitu, ya, ditarik, ya, kemudian ditaruh batu atau ditaruh sesuatu yang bisa dibakar, ya, misalnya batu tapi dikasih kulit atau apa yang dibakar, ya, kemudian dilumuri dengan minyak, lalu dibakar, lalu dilepaskan. Sehingga batu tersebut akan menghantam benteng atau masuk ke dalam kota, ya, masuk ke dalam kota. Ya. Nah, ini di peperangan-peperangan di abad pertengahan ini banyak sekali dipakai,
terutama dalam pengepungan benteng-benteng. Nah, ini diadopsi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Teknologi manjanik ini diadopsi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam sirahnya, ya, beliau mengatakan wa ramahum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bil manjanik. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar mereka, ya, melempar orang-orang Taif dengan manjanik. Qala haddatsani man athiqu bihi anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam awalu man rama fil Islami bil manjanik rama ahla Taif. Bahkan kata Ibnu Hisham, ya, beliau mengatakan kepadaku seorang yang aku pandang thiqah, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama yang di dalam Islam, ya, dalam sejarah Islam yang pertama kali melemparkan atau membidik musuh dengan manjanik, di mana beliau melempar orang-orang Taif, melakukan serangan kepada orang-orang Taif. Ya, jadi Nabi SAW dalam sejarah Islam yang menggunakan manjanik adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nabi SAW mengadopsi teknologi, ya. Jadi perang itu bukan, sering kita ulang ya dalam serial Sirah ini, perang itu bukan hanya setor nyawa, tapi bagaimana agar kita mendapatkan kemenangan. Sehingga dalam peperangan pun tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk mengadopsi teknologi, bahkan suatu hal yang urgent. Terkadang kita untuk memenangkan peperangan kita mengadopsi teknologi, ya, untuk mengalahkan musuh. Sehingga bukan satu hal yang salah misalnya kita belajar teknologi barat, mengadopsi teknologi mereka, bagaimana membangun kekuatan persenjataan yang demikian kuat, ya, agar bisa mengalahkan musuh. Jangan kemudian senjata zaman perang Vietnam masih dipakai juga zaman sekarang, ya. Gimana musuhnya udah lebih canggih, ya. Sekarang itu perang itu, Masya Allah, teknologi peperangan itu, Anda bisa memenangkan peperangan tanpa mengutus pasukan sedikit pun ke area musuh. Pakai apa? Pakai drone. Pakai drone sekarang itu. Coba kemarin pas perang antara Azerbaijan dengan Armenia, ya, itu kan didukung oleh oleh pasukan Turki. Itu nggak ada kontak senjata pakai man to man, ya, orang tembak-tembakan, enggak, pakai drone. Ada rombongan musuh, drone-nya nembak. Nah, harusnya kaum muslim itu menguasai teknologi yang seperti ini, ya, menguasai teknologi yang seperti ini, jadi update terus. Nah, Nabi SAW bagaimana ketika melakukan pengepungan ke kota Taif, ya, beliau mengadopsi teknologi manjanik, ya. Kemudian lebih daripada itu, beliau juga mengadopsi teknologi dabbabah, namanya dabbabah. Ya, dabbabah ini adalah sebuah alat, ya, yang bisa dinaiki oleh manusia. Dia memiliki roda, kemudian bisa didorong, ya, terbuat dari kayu, kemudian atasnya dilapisi dengan kulit, ya, agar tidak bisa dipanah oleh musuh. Jadi ada kayu kemudian dilapisi dengan kulit. Tujuan dabbabah ini agar dia bisa mendekati benteng musuh, ya, dibawa ke hadapan gerbang benteng musuh. Kemudian dabbabah ini memiliki alat pemukul untuk membuka pintu gerbang benteng musuh. Untuk bisa lihat di layar, nah, ini dabbabah yang dipergunakan oleh orang-orang Persia, ya. Jadi mereka menggunakan dabbabah ini. Kalau yang dabbabah Nabi SAW, saya belum dapat gambarannya. Cuma dabbabah itu ya seperti inilah, ya, bentuknya. Ya. Kalau sekarang antum googling dabbabah, itu yang keluar tank, ya. Karena orang Barat itu, orang Arab itu menyebut tank itu dabbabah, karena dia fungsinya ya mirip-mirip, ya. Ada orang naik ke dalamnya, kemudian susah untuk ditembak oleh musuh, ada lapisan pelindungnya. Nah, ini dipergunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata orang-orang Taif pun memiliki teknologi pertahanan yang bisa untuk menghadapi dabbabah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, hatta idza kana yaum asyadkhah inda jidari Taif, ya, sehingga datang hari syadkhah, yakni berkecamuknya peperangan. Ketika itu kaum muslimin, ya, mendekati jidar Taif, mendekati tembok pertahanan kota Taif, ya. Kemudian dakhala
dakhala nafarun min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahta dabbabah. Ya, tahta dabbabah. Kemudian sebagian dari para sahabat menggunakan dabbabah. Mereka masuk ke dalam dabbabah. Tsumma zahabu biha ila jidari Taif. Kemudian didorong dabbabah itu sampai kemudian mendekati benteng Taif, ya, liyahriquhu, untuk membuka pintu, untuk melubangi, membuat akses jalan masuk pasukan kaum muslimin ke dalam benteng. Jadi ini tujuan dabbabah tadi. Jadi dia menjadi tempat berlindung pasukan sampai mendekati benteng, kemudian alat ini atau pasukan kaum muslimin melubangi atau mencoba untuk membuat akses masuk ke dalam benteng melalui alat ini. Namun Thaqif dan Hawazin ketika itu mereka tidak kalah teknologinya. Ya, jadi selain benteng yang kuat, mereka juga punya rencana bagaimana kalau kita diserang, ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Thaqif? Fa arsalat alaihim Thaqif, ya, sikakal hadid muhmatan bin nar. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Thaqif, ya, mereka mengirimkan atau mereka melemparkan besi-besi yang dipanaskan dengan api. Ya, jadi kalau kita saat sekarang ini seperti apa ya? Seperti ya pokoknya bola-bola besi yang dipanaskan. Bola-bola besi yang membara itu digelontorkan sehingga mengenai dabbabah tersebut. Akhirnya apa? Keluar kaum muslimin dari dabbabah tadi. Dabbabahnya hancur kena bola-bola besi tadi. Fa kharaju min tahtiha, maka keluarlah kaum muslimin dari dabbabah tadi. Kemudian faramathum Thaqif bin nabal. Kemudian mereka pun dihujani panah. Nggak ada lagi tempat berlindung, ya, dabbabahnya sudah hancur karena besi-besi panas tadi, ya. Faqatalu minhum rijalan, maka kemudian mereka pun berhasil membunuh sekian banyak di antara pasukan kaum muslimin, ya. Jadi manjaniknya tidak berhasil, ya, kemudian dabbabahnya pun berhasil dihancurkan oleh orang-orang Bani Thaqif dan Hawazin yang berlindung di dalam benteng kota Taif. Ya, ini menunjukkan kesiapan mereka yang luar biasa. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau lakukan? Ya, beliau kemudian melihat bahwa Thaqif ini, ya, di luar benteng mereka banyak sekali kebun-kebun anggur. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpikir kalau kebun-kebun anggur ini dirusak, mungkin mereka akan menyerah, ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pohon-pohon anggur ini dirusak. Ini karena memang sudah tidak bisa lagi dijebol, ya, benteng Thaqif, maka tanaman anggur ini Nabi SAW memerintahkan untuk membakarnya. Fa'amar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau untuk memotongnya. Fa'amar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biqat'i a'nab Thaqif. Nabi SAW kemudian memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk memotong anggur milik orang-orang Thaqif. Fawaqa'an nasu fiha yaqta'un. Maka kemudian orang-orang pun mulai memotongi anggur tersebut sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini akhirnya di-cancel nanti, ya. Jadi ada orang Taif yang melihat pemotongan tersebut, lalu mereka mengirimkan utusan, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengurungkan niatnya memotong anggur tersebut. Dan kemudian ini diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi untuk memotong tanaman anggur tersebut, ya. Nah, kemudian ketika pengepungan benteng Taif ini terjadi, ada sebuah kisah yang menarik, ya, di mana ada sebagian wanita-wanita Quraisy, ya, wanita-wanita dari Makkah yang mereka menikah dengan penduduk Taif. Maka muncul kekhawatiran pada diri Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan bin Harb, dan juga kekhawatiran dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah ketika kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran. Dikhawatirkan nanti wanita-wanita yang berada di benteng Thaqif ini atau di benteng Taif ini akan ikut serta menjadi tawanan perang, kemudian menjadi budak.
Jadi mereka berpikir panjang ya, Abu Sufyan dan Al-Mughirah ini khawatir nanti kalau berhasil kaum muslimin menguasai benteng Taif, kemudian orang-orang Taif ini dijadikan budak, maka akan masuk di sana wanita-wanita Quraisy. Ya, kita tahu Abu Sufyan bin Harb ya, beliau pentolannya orang-orang Quraisy. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang Quraisy. Sampai berpikir jauh seperti itu. Khawatir orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy dijadikan sebagai budak nantinya. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq ya, taqaddama Abu Sufyan bin Harb wal Mughirah bin Syu'bah ila Taif. Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah ya, berjalan mereka mendekati kota Taif. Fadada ya Sakifan, wahai orang-orang Sakif, aminuna hatta nukallimakum. Wahai orang-orang Sakif, berilah keamanan kepada kami sehingga kami bisa berbicara, berunding kepada kalian. Fa'ammanuhuma, maka orang-orang Sakif pun memberikan jaminan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Fada'au nisa'an min Quraisy wa Bani Kinanah. Kemudian mereka pun memanggil wanita-wanita yang berasal dari Quraisy dan Bani Kinanah. Ini wanita-wanita yang asal muasalnya mereka berasal dari kota Makkah. Ya, tapi menikah dengan orang-orang Taif. Maka dipanggil wanita-wanita tersebut. Ya, liyakhrujna ilaihima. Mereka meminta agar wanita-wanita ini keluar. Ayo kita bergabung bersama pasukan orang-orang Quraisy yang sedang berada di luar. Ayo kita bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Agar nanti ketika benteng ini berhasil ditaklukkan, kalian aman. Tapi ternyata wahuma yakhafani alaihinna as-siba. Abu Sufyan dan Al-Mughirah ibnu Syu'bah mengkhawatirkan nanti mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Namun apa? Fa'abain ya, akan tetapi wanita-wanita tersebut tidak mau. Mereka tetap memilih untuk berada di dalam benteng. Ya, mereka tetap memilih untuk berada di dalam benteng. Ya sudah, ya, makanya Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah kemudian melepaskan mereka. Ya sudah, kalau itu menjadi pilihan mereka, maka Abu Sufyan pun tidak memaksa. Nah, ketika Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah melobi wanita tadi, para wanita Quraisy dan dari Bani Kinanah untuk keluar, maka utusan Tsaqif pun menemui Abu Sufyan dan Al-Mughirah, tolong sampaikan kepada Muhammad untuk tidak menghancurkan anggur-anggur itu. Ya, kenapa? Karena kalau kalian hancurkan, maka selama-lamanya tidak akan bisa ditanami. Tanah anggur itu ya akan hancur, ya, jadi tanah yang tidak berguna. Nah, kemudian pesan ini disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak jadi melanjutkan perusakan terhadap kebun anggur yang dimiliki oleh Bani Tsaqif. Kemudian diadakanlah pengepungan, ya, upaya-upaya untuk menggempur benteng Tsaqif, ya, pelemparan panah, ya, kemudian serangan demi serangan dilakukan oleh kaum muslimin. Ternyata benteng Taif ini sangat kuat. Benteng Taif ini sangat kuat, dan mereka juga sudah mempersiapkan, karena benteng ini memang sudah benteng yang sudah lama berdiri, sehingga mereka sudah punya sistem pertahanan yang luar biasa. Ya, persediaan makanan di dalam kota ini nggak habis-habisnya. Air, makanan, semua keperluan mereka bisa terpenuhi untuk jangka waktu yang sangat lama. Ini seperti kisah pengepungan benteng Konstantinopel ya, oleh Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih yang berlangsung cukup lama. Ya. Benteng Konstantinopel itu sulit juga untuk ditaklukkan, dan mereka walaupun dikepung selama waktu yang lama, ya, tetap kehidupan di dalam tetap berjalan biasa karena persediaan perbekalan mereka ini sangat mencukupi. Demikian juga terjadi di benteng Taif. Ya. Benteng Taif ini kita bilang well prepared. Jadi memang benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi pengepungan musuh. Sehingga nggak pengaruh walaupun dikepung oleh Nabi SAW, ya, mereka tetap bisa survive. Mereka tetap bisa bertahan hidup di dalam benteng tersebut.
ya. Sehingga berjalanlah pengepungan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, ya, belasan hari terjadinya pengepungan tersebut. Bahkan ada yang mengatakan selama 20 hari tanpa ada hasil sama sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bermimpi. Ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata di dalam riwayat tersebut disebutkan anna Rasul Shallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar As-Siddiq wa huwa muhasirun thaqifan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sedang mengepung orang-orang Thaqif. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, inni ra'aitu anni hudiyat li qa'batun mamlu'atun zubdan. Wahai Abu Bakar, ya, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku dihadiahi satu tempat, satu wadah yang isinya itu adalah zubdan. Zubdan ini olahan susu, ya, seperti keju, ya, makanan olahan susu. Fanaqara hadikun, kemudian datang seekor ayam jantan, dik, ya, kemudian dia mematuk, ya, olahan susu tersebut. Faharaka ma fiha, kemudian tumpahlah apa yang ada di dalamnya, dipatuk mangkuknya, kemudian tumpah apa yang ada di dalamnya. Ini mimpinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau kisahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada beliau alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ma adzunnu an tudrika minhum yaumaka hadza ma turid. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengira bahwa engkau akan mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu. Maksudnya misimu ini untuk menguasai benteng Taif, ya, aku rasa tidak akan tercapai wahai Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tafsir mimpinya Abu Bakar As-Siddiq, tafsir mimpinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makanan tadi, makanan yang ada dalam mangkok ini adalah apa yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk beliau dapatkan. Ya, ini adalah apa yang beliau inginkan. Tapi tiba-tiba datang ayam jantan kemudian menumpahkan makanan tersebut. Ya, menunjukkan bahwa apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak beliau dapatkan pada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana la ara dzalik, dan aku pun sama pandanganku, ya, aku pun tidak memandang hal tersebut. Artinya aku juga berpandangan bahwa benar aku tidak akan mendapatkan apa yang aku inginkan pada saat ini. Ya, jadi ini mimpi Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah belasan hari mengepung benteng Taif, tapi tidak ada kemajuan apapun yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika setelah berlangsung pengepungan selama beberapa hari dan beliau mimpi, ya, beliau meminta masukan kepada Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, salah seorang sahabat yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Bagaimana Naufal? Apakah kita akan melanjutkan pertempuran kita, ya, atau pengepungan kita, atau apa yang kita lakukan? Maka Naufal bin Muawiyah mengatakan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya, hum tha'labun fi juhrin. Orang-orang Thaqif dan orang-orang Hawazin ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ini bagaikan ta'lab, rubah yang berada di dalam persembunyiannya. Ya, in aqamta alaihi, ya, akhadtah. Apabila engkau engkau menunggu dia, ya, engkau menunggu
mereka ya mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap mereka atau untuk mengalahkan mereka. Wa in taraktahu lam yadurraka. Sebaliknya wahai Nabi, kalau engkau tinggalkan, maka mereka tidak akan membahayakanmu. Kalau engkau mau menunggu, maka akan bisa saja engkau mengalahkannya, bisa saja engkau memasuki benteng, tapi membutuhkan waktu yang lama. Namun apabila engkau meninggalkannya, maka mereka insya Allah tidak akan memudaratkanmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk meninggalkan benteng Taif. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Lamma hasara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Taif, falam yanal minhum syai'an, qala inna qafilun insyaallah." Ya, inna qafiluna insyaallah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung Taif dan sama sekali tidak mendapatkan hasil, maka beliau mengatakan inna qafiluna insyaallah. Sesungguhnya kita akan kembali insyaallah. Kita akan pulang insyaallah. Ketika Nabi mengucapkan ini, ternyata sebagian para sahabat merasa berat. Ini udah belasan hari kita mengepung, masa pulang begitu saja? Ya, fathaqula alaihim, maka kemudian para sahabat merasa berat. Wa qalu nadhhabu wala naftahu. Apakah kita akan pulang? Ya, kita akan pergi dari sini dan sama sekali tidak menaklukkannya. Masa kita menyerah, kata mereka ya. Jadi sebagian para sahabat ketika diperintah oleh Nabi SAW untuk pulang, ya, mereka mengatakan, masa kita sudah sejauh ini kemudian pulang kembali tanpa menaklukkan benteng Taif? Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ughdu alal qital," ya, kembalilah kalian untuk berperang. Kalau memang kalian tidak mau kembali, kembalilah kalian untuk berperang. Faghadaw fa asabahum jirah. Ya, maka kemudian mereka pun tetap berupaya memerangi benteng Taif, namun yang mereka dapatkan hanyalah semakin banyak korban yang jatuh di tengah kaum muslimin. Jadi ada sebagian yang tetap ngotot untuk berperang, akan tetapi yang terjadi semakin banyak korban dari kaum muslimin. Maka kemudian Nabi SAW kembali mengatakan kepada para sahabat, inna qafiluna ghadan insyaallah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, besok kita akan pulang insyaallah. Ya, apa yang terjadi? Fa'ajabahum, maka ucapan Nabi SAW itu membuat gembira kaum muslimin. Jadi ketika pertama kali Nabi SAW mengajak mereka pulang, mereka ngotot ya. Nggak mau, ini kita sudah berhari-hari ini mengepung benteng Taif. Ya, masa kita tidak menaklukkannya? Kita ngotot. Tapi ternyata apa yang terjadi? Makin banyak korban di tengah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW mengulangi ini, ya, insya Allah besok kita pulang, maka mereka senang. Oh iya, ternyata memang bertahan di sini bukan pilihan yang baik, ya, karena semakin banyak korban dari kaum muslimin. Maka Nabi SAW, fadohika Nabi SAW, maka Nabi pun tertawa. Nah, sekarang kalian baru senang ya. Kalau yang pertama tadi masih ngototan, ingin bertahan untuk berperang, ternyata makin banyak korban. Yang kedua, mereka senang karena disuruh pulang ya. Maka Nabi SAW pun kemudian tersenyum atau tertawa melihat reaksi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka untuk berkemas, maka pulanglah ya pasukan kaum muslimin. Nah, ketika Nabi SAW ingin kembali ketika itu ya, ingin pergi ke Ji'ronah ya, karena ghanimah itu berada di Ji'ronah, maka Nabi SAW dimintai oleh para sahabat untuk mendoakan kejelekan kepada orang-orang di Taif. Ya, Nabi SAW diminta untuk mendoakan kejelekan bagi penduduk Taif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi
rahimahullahu taala, ya, para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, akhraqatna nibalu Tsaqif. Ya, fad'ullah alaihim." Wahai Rasulullah, panah-panahnya Bani Tsaqif ini telah menghantam kami. Fad'ullah alaihim, maka doakanlah keburukan atas diri mereka. Mereka telah banyak panah-panah mereka yang menjatuhkan korban di tengah-tengah kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoalah kejelekan untuk mereka. Kami coba lihat apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diminta oleh sebagian para sahabat untuk mendoakan kejelekan bagi Bani Tsaqif, penduduk Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi Tsaqifan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Tsaqif. Ya. Nabi rahmah, Nabi yang dipenuhi dengan kasih sayang. Beliau justru mendoakan agar Bani Tsaqif masuk Islam. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya, akhirnya mereka masuk Islam. Baik orang-orang Hawazin maupun orang-orang Tsaqif yang mereka berkumpul di dalam benteng Taif, ya, berusaha mempertahankan diri mereka dari serangan kaum muslimin. Nanti di kemudian hari mereka pun masuk Islam. Ya, maka kemudian Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi mereka, lalu beliau pun kembali ke Ji'ranah. Nah, peperangan ini kita disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ya, tentunya kaum muslimin tidak berhasil untuk mengalahkan orang-orang Taif, tidak berhasil menguasai benteng Taif, dan jatuh 12 korban nyawa di tengah-tengah dari barisan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang meninggal ketika itu, di antara mereka ada yang terluka, dan lukanya ini terbawa sampai beberapa tahun baru kemudian meninggal dunia. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ya, ada 12 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang syahid pada perang Taif. Ya, atau yang meninggal dunia karena perang Taif. 7 diantaranya berasal dari Quraisy. Kemudian 4 orang dari orang Ansar dan 1 orang dari Bani Laits. Ya, bukan Quraisy, bukan juga dari Aus dan Khazraj. Dari Quraisy, ya, yang pertama dari Bani Umayyah, ya, ada 2 orang, yakni Sa'id bin Al-As bin Umayyah dan Urtufah bin Jannab. Ya, Sa'id bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah, kemudian Urtufah bin Jannab. 2. Kemudian dari Bani Taim, ya, ini kabilahnya Abu Bakar. Yang menjadi korban adalah anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya, jadi beliau terkena panah ketika itu, tapi meninggal dunianya tidak langsung, mengalami sakit sampai kemudian meninggal dunia di kota Madinah setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Ya. Kemudian dari Bani Makhzum, Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya, beliau juga gugur. Ya. 4. Kemudian dari Bani Adi bin Ka'ab, ya, adalah Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Ya, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. 5. Kemudian dari Bani Saham bin Amr, As-Sa'ib ibn Al-Harith ibn Qais bin Adi dan Abdullah ibn Al-Harith. Ya, 2 orang, berarti 7 orang dari kalangan Quraisy. Kemudian 4 orang dari kalangan Ansar. Dari Bani Salamah, Thabit bin Al-Jidh, ya, Thabit bin Al-Jidh radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Bani Mazin An-Najjar bin An-Najjar, Al-Harith bin Sahal bin Abi Sa'sa'ah. Ya, orang kedua dari Ansar. Kemudian dari Bani Sa'idah, ya, adalah Al-Munzir bin Abdullah. Al-Munzir bin Abdullah. 3. Kemudian dari Al-Aus adalah Ruqaim bin Thabit bin Tha'labah. Ya, Ruqaim atau Ruqaim bin Thabit bin Tha'labah. Jadi ini 4 orang dari kalangan Ansar. Kemudian 1 orang dari Bani Sa'ad bin Laits atau dari Bani Laits, yakni Julaihah bin Abdullah. Jadi total
kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada di perang Taif ya adalah 12 orang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pun kembali ke Ji'ronah. Ya, kembali ke Ji'ronah, kemudian diadakanlah pembagian ghanimah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti pembahasan tentang pembagian ghanimah ini akan menjadi penutup ya rangkaian serial perang mulai dari Hunain sampai perang Taif. Jadi perang Hunain kemudian perang Taif ditutup dengan pembagian ghanimah. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya insya Allah ta'ala. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana prosesi pembagian ghanimah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Dan banyak cerita-cerita yang masya Allah ya, yang di baliknya terdapat hikmah ya. Jadi Nabi SAW, ada orang yang memprotes Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad," ketika Nabi membagikan ghanimah. Siapa dia dan bagaimana reaksi Nabi SAW serta para sahabat terhadap orang yang memprotes ini, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang yang berkaitan dengan pembahasan kita, kami persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz, tentang senjata-senjata tadi yang dipakai oleh kaum muslimin. Ada nggak keterangannya? Dari mana datangnya? Baik, ada beberapa versi yang yang disebutkan oleh para ulama tentang penggunaan alat-alat ini. Di antaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sebagian para sahabat untuk mempelajari. Jadi beliau disebutkan di sebagian kitab sirah bahwa beliau mengutus sebagian sahabat untuk mempelajari teknologi ini, kemudian membuat dan membawanya dalam peperangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ke sebagian tempat-tempat yang sudah menggunakan alat ini, kemudian diadopsi lalu dibawa untuk berperang bersama kaum muslimin. Di dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ini merupakan idenya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi beliau berasal dari Persia. Ya, Persia kan lebih advance daripada orang-orang Arab ketika itu. Kalau Anda melihat ya Arab itu, Jaziratul Arabiyah ini berada di antara dua kerajaan yang sangat sangat advance dalam teknologi di masanya. Ada Persia, ada Romawi. Maka Salman Al-Farisi dari Persia, beliau membawa ide ini lalu kemudian dipergunakanlah dalam peperangan. Baik, wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Baik. Baik, ini ada sebagian dari saudara kita yang berada di luar negeri. Bagaimana nasihatnya Ustadz agar kita tetap berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan juga saudara kita yang membimbing kaum muslimin di atas al-haq. Maka bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak faktor yang bisa mengokohkan seseorang di atas kebenaran. Ya, di antara faktor yang paling utama adalah kita meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita. Jadi yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan beliau. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar senantiasa taat kepadamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan beliau di atas ketaatan, di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, kita hendaknya mencari lingkungan yang baik, mencari lingkungan yang memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Karena besar atau kecil, lingkungan itu memberikan pengaruh kepada kita. Bisa jadi antum sudah mengetahui kebenaran,
tapi lingkungan yang ada di sekitar ya justru sebaliknya. Ya, lingkungan sekitar mengatakan, oh kamu itu pemikiranmu itu sesat, pemikiran itu nggak benar, kamu ekstrim dalam beragama. Akhirnya kalah kita, tergerus oleh ucapan-ucapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu coba cari komunitas, ya antum di luar negeri, cobalah cari paling tidak orang-orang yang sepaham, ya orang yang memiliki pemahaman yang sepaham, yang berada sama-sama berada di atas manhaj salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian saling memperkuat. Ya, dalam kisahnya pembunuh yang bertobat, ya ada kisah yang sangat masyhur disebutkan dalam hadis yang sahih tentang pembunuh 99 nyawa, ya, yang dia ingin bertobat, kemudian dia genapkan pembunuhan itu menjadi 100 nyawa. Kemudian dia datang kepada seorang alim, ya alim tersebut mengatakan bahwa pertama alim itu ditanya, apakah Allah akan menerima taubatku? Maka sang alim mengatakan, apa yang menghalangi dirimu dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian kata sang alim kepada si pembunuh yang ingin bertobat ini, idhab ila biladi kada wa kada. Pergilah engkau ila baladi kada wa kada, ke suatu negeri. Wa biha unasun ya'budunallah. Di mana di negeri tersebut orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ya, hadis ini kata para ulama, kisah ini kata para ulama menunjukkan bahwa kita perlu mencari komunitas yang baik untuk istiqomah di atas kebenaran. Maka tinggalkanlah sahabat-sahabat yang akan menggiring kita kepada keburukan, ya, yang terkadang mencela kita karena mungkin keistiqomahan kita atau usaha kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang bisa memperkuat kita. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kalau antum ingin istiqomah di jalan Allah, jangan tinggalkan talabul ilm, menuntut ilmu. Ilmu kita harus terus di-upgrade, ya, karena ilmu, ya, padanya dibacakan Al-Quran, padanya dibacakan sunnah Nabi SAW, ini akan menambah keimanan kita. Begitu kita jauh dari majelis ilmu atau kita tidak berusaha untuk menambah ilmu kita, ya sudah, ya akan mudah syaitan kemudian melontarkan keraguan-keraguan pada diri kita, lalu kita meninggalkan kebenaran. Ya, ini mungkin yang bisa antum lakukan, ya. Kita doakan kita semua di sini berdoa, ya mudah-mudahan antum, ya, diberikan senantiasa keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayah kepada kita semua. Wallahu taala alam. Baik, cukup. Baik. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi di pekan yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana pembagian ghanimah yang didapatkan oleh Nabi SAW pada perang Hunain. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.